Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal in'am. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa yaqinan bil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati mu'alifun hadal kitab wa nafa'ani wa nafa'a bil fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus pemirsa setia SMI 13 Al-Muhajirin Kampus Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya sahru Ramadan, marhaban ya sahru syiyam, marhaban ya sahru Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita masih diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, lebih dalam lagi kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, penuh rahmat, maghfirah serta ampunan, yang mempunyai rahasia yang sangat besar, bulan yang penuh dengan fadilah yang sangat besar, bulan yang penuh dengan hikmah yang sangat menakjubkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada patokan yang menjadi landasan semua pan ilmu, termasuk bab puasa, sebagaimana dalam sebuah syairan dengan bahar kamil, inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal maudu'u summa samarah. Patokan sebagai landasan daripada puasa, di mana som itu bermakna yaitu al-imsaku secara lughah. Kemudian patokan al-haddu secara istilah puasa, imsakun mahsusun min syahsi mahsusun bisyaraito, yaitu menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkan dengan cara-cara yang khusus. Kemudian puasa secara maudhu'nya, yaitu diobjekkan secara langsung kepada al-muslimu al-balighu al-aqilu al-hadu bil baladi, yaitu ditujukan kepada orang muslim yang baligh, yang berakal, yang berada di suatu kampung, suatu daerah tertentu, maka mereka wajib melaksanakan puasa ini. Kemudian samrahnya, yaitu atau buahnya liyakunal muslimuna kulluhum muttaqin, bahwa selain ditujukan kepada orang-orang muslim berwajib untuk melaksanakan puasa, maka Allah memerintahkan kepada kita pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruhkan secara batin, bukan secara zohir, tidak ditujukan kepada ya ayyuhal arabiyyu, tidak ditujukan kepada ya ayyuhal insanu, atau ditujukan kepada ya ayyuhal indisiyu, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, ayat furido, diwajibkan kepada mereka, sehingga apabila tidak melaksanakannya maka ma yusabu ala fihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar bagi yang melaksanakannya, mendapatkan pahala, dan mendapat dosa bagi yang
meninggalkannya. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdaduhu musyari'u. Keutamaan daripada mereka yang melaksanakan ibadah puasa atau keuntungan bagi mereka yang melaksanakan puasa banyak sekali, sebagaimana dalam keterangan Rasulullah SAW, diantaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharapkan ridho Allah, karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu pula pada malam harinya kaum muslimin muslimat melaksanakan sholat qiyam, tarawih, tahajud, maka man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian keutamaan lain bahwa awalu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiru itqun minnar, bahwa 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah rahmat yang Allah akan berikan ke siapapun, baik orang miskin, orang kaya, anak-anak atau orang dewasa, tua muda, termasuk semua kaum muslimin atau non muslim, semua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari kedua, Allah tidak cuma memberikan ampunan bagi hambanya yang beribadah pada malam 10 yang kedua. Kemudian 10 akhir yang ketiga, maka dibebaskannya dari api neraka. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah keterangan di mana Rasulullah SAW kepada sahabat, surga merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama, surga merindukan 4 golongan itu adalah talil Quran. Kemudian wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an. Kemudian wasaimin fi syahri Ramadan. Ini adalah keutamaan daripada mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Banyak lagi keutamaan yang lain. Belum dari baca Al-Quran, belum dari bersedekahnya, Allah akan melipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Kemudian nisbatnya atau hubungannya adalah i'lam anna shoma Ramadan ruknun min arkanil islami khamsun wa huwa ruknul rabi', bahwa puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, yaitu ada pada rukun yang keempat. Kemudian al-wadi'u al-walu shoma Ramadan Adam alaihi salam syahran ay salasu yauman wa lailan maharon, bahwa puasa Ramadan ini adalah diawali dengan puasa dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu puasanya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Kemudian al-ismu, yaitu puasa itu sendiri diambil dari somun au siyamun. Kemudian yang kedelapan al-istimdadu, yaitu diambil dari madarul hukmi atau mada masadirul hukmihi, yaitu dalil-dalil hukum syara yang diambil secara istimbat untuk yaitu menemukan hukum, bahwa puasa ini adalah berdasarkan dalil qat'i surah Al-Baqarah ayat 183, juga dari hadis-hadis sahih yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hukum syari'u, wa hukum mereka yang melaksanakan puasa adalah fardu ain. Artinya status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam wajib dilakukan individu yang memenuhi syarat, yang mana apabila dia meninggalkannya maka berdosa baginya, dan bagi mereka yang melaksanakan maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa saum ini dalam
keterangan Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya terbagi 3 tingkatan. Yang pertama ada som awam, ada ya som khawas, yang ketiga adalah somul khawasul khawas. Yang pertama puasa awam, yaitu tingkatan mereka yang hanya berniat nawaitu somawadin an ada ifad di syahri Ramadan hadisanati iman wa ihtisaban lillahi ta'ala, kemudian gerakan ya tidak makan, tidak minum, tidak merokok, GTM ya. GTM kita singkat, gerakan tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Kemudian juga GTTP ya, gerakan tidak melakukan hubungan pada siang hari. Kemudian tingkatan yang kedua oleh Imam Al-Ghazali yaitu bukan hanya niat, tidak hanya GTM, GTTP ya, gerakan tutup hubungan suami istri, juga gerakan GTM, GTK, gerakan tutup telinga, ya, tutup kaki, artinya tidak melakukan hal-hal yang maksiat baik kepada panca indera yang 5. Ya, ini adalah puasa Shaumul Khawas yang dilakukan oleh para sholihin, para orang terdahulu kita. Kemudian Imam Ghazali membagi yang ketiga yaitu puasa Shaumul Khawasul Khawas, yaitu yang dilakukan oleh para anbiya dan para siddiqin. Apa itu? Bukan hanya niat, bukan hanya gerakan tutup mulut, makan, minum, merokok, tidak hanya menjaga atau menghindari gerakan tutup telinga, kaki, atau panca indera yang 5, juga beliau menjelaskan gerakan tertinggi adalah gerakan tahalli tajalli, yaitu dengan menghiasi diri dengan akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang mulia ya, dan menghindari akhlak-akhlak tercela menuju pencerahan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa SMI 3 Al Muhajirin, kampus pusat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, yang mana orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah akan masukkan ke surganya. Wa bi anna marji'al muslimin li jannatihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannami. Ya ilahil alamin, ya mujibas sa'ilin, hablana minkal rasyad, hablana minkal yakin. Ya Allah, Tuhan alam semesta yang mengabul doa-doa, berikanlah petunjuk-Mu, berikanlah keyakinan-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.